Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1599. Leluhur. Xiao Yan menatap Xiao Xuan, yang tersenyum hangat. Hidungnya tanpa sadar merasakan sedikit jiwa. Sempurnakan dan serap, Xiao Xuan menyeringai. Dia menjentikan jarinya dan kristal dengan cahaya jelas di depannya perlahan terbang ke bawah. Cahaya terang terus-menerus dipancarkan dari dalam. Itu muncul seperti matahari yang hangat. Xiao Yan menyaksikan gugus cahaya sebening kristal menggantung di depannya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat yang menyebar di dalamnya sedalam dan tak terduga seperti lautan. Bahkan jiwa negara surgawi yang sempurna muncul cukup kecil di depan kekuatan spiritual ini. Jiwa surgawi makam dibentuk oleh fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari para ahli setelah kematian mereka. Kekuatan spiritual yang dikandungnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Leluhur, Xiao Yan pasti akan menghidupkan kembali kemuliaan klan Xiao. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia sekali lagi tahu dengan hormat terhadap Xiao Xuan di langit. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil langkah maju dan langsung berjalan ke klaster cahaya terang. Segera, cahaya melintas dan menelan seluruh tubuh Xiao Yan ke dalamnya. Tubuh Xiao Xuan tampak agak pucat saat dia berdiri di langit. Dia memandangi gugusan cahaya sebening kristal yang tampak seperti matahari. Senyum senang terbentuk di wajahnya. Dia sangat puas dengan keturunan ini. Mungkin, Xiao Yan bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa dia lakukan saat itu. Masih ada waktu. Semoga, saya bisa menunggu sampai Anda keluar dari retret Anda. Xiao Xuan bergumam. Dia segera duduk di luar klaster cahaya. Mata tenang itu sesekali menyapu tanah. Semua badan energi buru-buru memalingkan muka dan mundur dengan jarak yang jauh di bawah tatapannya. Esensi spiritual dari jiwa makam surgawi adalah godaan besar bagi mereka. Namun, jelas bahwa tidak ada yang berani membiarkan godaan ini berakar di bawah pencegahan Xiao Xuan. Tempat ini adalah laut yang tampaknya tak berujung. Gelombang bergejolak di atas laut. Tampaknya ada gelombang auman yang berasal dari dalam jiwa seseorang bergema di tempat ini. Tubuh Xiao Yan melayang di udara di atas laut. Matanya melihat ke arah laut di bawah. Ada kejutan kuat di matanya. Gugusan cahaya tidak tampak besar tetapi dia tidak berharap ada dunia lain di belakangnya. Setelah Xiao Yan menyelidiki laut ini, ia berakhir dengan kesimpulan yang mengejutkan. Laut ini sebenarnya sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat kekuatan spiritual yang begitu besar dan menakutkan. Dibandingkan dengan laut spiritual ini, jiwa negara surgawi yang sempurna tampaknya sama sekali tidak signifikan. Tanpa diduga, jiwa makam surgawi menakutkan ini. Tidak heran bahkan leluhur harus menyalakan jiwanya sendiri. Xiao Yan mengerutkan kening. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Xiao Xuan harus menggunakan metode saling bunuh diri semacam ini ketika menyerang jiwa makam surgawi terlepas dari kemampuannya. Itu sebenarnya karena bahkan Xiao Xuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan jiwa makam surgawi dalam keadaan normal. Jiwa surgawi makam sudah menghilang. Semua kekuatan spiritual adalah tempat ini tidak memiliki pemilik. Tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Jika desas-desus tentang ini menyebar, kemungkinan semua ahli dari benua akan bergegas dengan cara yang gila. Selama seseorang mampu memperbaiki kekuatan spiritual tempat ini, jiwa mereka pasti akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Bahkan mungkin untuk mencapai jiwa di state yang legendaris itu. Hadiah yang diberikan Xiao Xuan kepadanya sangat luar biasa. Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya juga secara bertahap menjadi ditentukan. Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Alasan Xiao Xuan telah membayar harga yang lumayan untuk memberinya hadiah ini adalah untuk memungkinkannya memiliki kemampuan untuk melawan klan Hun. Xiao Yan saat ini tidak punya banyak waktu lagi. Dia tidak harus menyia-nyiakannya. Aliran waktu di tempat ini juga berbeda dibandingkan dengan makam surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ruang ini dan ekspresi serius terbentuk di matanya. Dia menemukan bahwa kekayaan kekuatan spiritual di tempat ini sebenarnya telah mengubah aliran waktu. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah makam surgawi yang telah menyusut berkali-kali. Namun, aliran waktu di tempat ini kemungkinan bahkan lebih lambat daripada makam surgawi. Makam surgawi dalam makam surgawi.
Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia secara bertahap memantapkan emosinya. Waktu di tempat ini perlahan dibandingkan dengan makam surgawi. Ini bagus untuknya. Kalau tidak, dia tidak tahu apakah dia benar-benar dapat memperbaiki semua lautan spiritual yang luas dan perkasa ini dalam waktu 2 bulan atau lebih. Xiao Yan duduk di udara. Tubuhnya perlahan turun dari langit dan mendarat di permukaan laut. Kekuatan spiritual dengan cepat keluar dari alisnya. Setelah itu, tangisan rendah terdengar dan itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang berukuran beberapa ribu kaki. Sosok ilusi menutupi Xiao Yan dan duduk. Api lotus iblis pemurnian sengit mulai menyebar dari dalam tubuh ilusi spiritual besar. Secara langsung mewarnai sosok ilusi spiritual menjadi orang yang tertutup api. Panas yang mengerikan menyebar ke seluruh ruang ini. Laut spiritual, tempat Xiao Yan ditemukan, mulai bersiul setelah api teratai setan yang memurnikan menutupi tubuh ilusi spiritual Xiao Yan. Sebuah pusaran besar 10.000 kaki terbentuk di bawahnya. Kekuatan spiritual keluar dari segala arah. Tampaknya telah mengalami semacam tarikan yang intens karena mulai berubah menjadi tiang air spiritual besar ribuan kaki yang terus-menerus menembak ke sosok ilusi spiritual besar. Pilar air spiritual yang tampaknya nyata sangat menabrak sosok ilusi spiritual. Namun, gelombang suara mendesis meletus setelah pilar air spiritual menyentuh api lotus iblis pemurnian. Kabut putih pekat naik. Akhirnya, itu berubah menjadi awan yang menutupi tubuh ilusi spiritual besar Xiao Yan. Kekuatan spiritual tempat ini mungkin dianggap luas dan perkasa tetapi sedikit berbintik-bintik. Setelah semua, jiwa makam surgawi telah dibentuk dengan menyerap banyak jiwa milik para ahli yang mati. Namun, ini tidak dianggap merepotkan bagi Xiao Yan, yang memiliki flame lotus pemurnian iblis. Kemampuan pemurnian dari api teratai pemurnian iblis sangat berguna dalam hal penyempurnaan. Selain itu, ada juga kecil yang hadir dalam tubuh Xiao Yan. Dengan hanya pikiran, semua kemampuan memurnikan akan bergabung ke dalam kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dan memurnikannya menjadi bentuk yang paling murni. Banyak pilar air spiritual yang besar terus melompat dari permukaan laut yang luas dan perkasa seperti ular sanca besar. Akhirnya, mereka menuangkan sosok ilusi spiritual yang duduk di langit. Itu menyebabkan sosok ilusi besar secara bertahap memancarkan cahaya neon setelah kabut yang bisa menutupi matahari meletus. Melihat dari kejauhan, itu benar-benar tampak seperti patung ilahi yang berdiri di dunia ini dan dipenuhi dengan tekanan mengerikan. Efek perbaikan ini dapat menyebabkan banyak orang menjadi sangat terkejut. Lautan rohani juga mulai membentuk banyak ombak besar dengan aliran waktu yang terus bergemuruh di dunia ini. Sementara Xiao Yan melahap dan menyempurnakan kekuatan spiritual seperti ikan paus, tekanan yang dipancarkan dari jiwanya juga secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Kekuatan spiritualnya yang berangsur-angsur mendekati kondisi legendaris dengan kecepatan stabil. 1 bulan berlalu. Sudah sebulan di makam surgawi sejak Xiao Yan telah memasuki kelompok cahaya. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari retretnya selama bulan ini. Interior klaster cahaya tidak memancarkan fluktuasi aneh. Semuanya persis sama dengan 1 bulan yang lalu. Xiao Xuan diam-diam duduk di luar klaster cahaya yang jernih. Kedua matanya sedikit tertutup. Dia muncul seperti seorang bhikkhu yang sedang bermeditasi. Tubuhnya menjadi lebih pucat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Apalagi dari penampilannya, dia juga sudah mulai menua. Semua orang bisa tahu bahwa dia sudah akan mencapai akhir hidupnya. Namun, dia terus menunggu. Banyak tubuh energi di tanah menyaksikan tubuh Xiao Xuan yang berangsur-angsur paling rendah. Mereka merasakan kesedihan. Yang paling menyedihkan adalah jatuhnya seorang pahlawan. Xiao Xuan adalah individu yang tak tertandingi baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia sudah mati. Namun, dia sekarang hanya menunjukkan kelesuan dari seorang lelaki tua biasa. Mata di bawah alis putih berkedut. Mereka perlahan dibuka. Wajah tuanya menunjukkan senyum ketika dia melihat gugusan cahaya di depannya. Tubuhnya juga menjadi jauh lebih ilusi pada saat ini. Anak kecil, waktuku hampir habis. Gumaman lembut pria tua itu bergema di atas langit. 1 bulan di Heavenly Tom sama seperti 1 tahun bagi Xiao Yan, yang jauh di dalam lautan spiritual. Sosok ilusi spiritual yang sangat besar duduk di laut. Awan kaya menutupi seluruh dunia. Sosok ilusi spiritual telah menjadi semakin nyata. Pada akhirnya, itu pada dasarnya telah berubah menjadi raksasa nyata yang berukuran beberapa ribu kaki. Sikap itu seolah-olah itu adalah Xiao Yan yang telah diperbesar berkali-kali. Napas Xiao Yan seperti guntur.
Awan tebal melonjak ke lubang hidungnya seperti awan naga. Rambutnya seperti air terjun besar 10.000 kaki. Pakaiannya berkibar dan semacam gelombang besar yang menakutkan diaduk di permukaan laut. Seorang raja dunia seperti aura tampaknya secara samar-samar dipancarkan dari tubuh spiritual yang sangat besar. Aura ini seolah-olah miliknya adalah penguasa jiwa. Banyak badan energi diam-diam menghela nafas setelah hari terakhir bulan kedua dalam Heavenly Tomb telah tiba. Ini karena sosok tua di langit memucat sampai hampir tidak terlihat. Meskipun ini masalahnya, orang tua itu terus menunggu dengan tenang. Obsesi tampaknya telah memungkinkannya, yang telah mencapai tujuannya, untuk tetap berada di dunia ini. Sepertinya, aku tidak bisa menunggu sampai itu terjadi. Sosok seperti sudah transparan di langit yang tenang berfluktuasi sedikit. Xiao Xuan menyeringai. Matanya mengungkapkan sedikit penyesalan. Anak kecil, saya merasa sangat yakin bahwa klan Xiao memiliki Anda. Selamat tinggal. Mata Xiao Xuan perlahan tertutup. Tubuhnya juga menjadi semakin pucat. Namun, ruang dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar intens sementara tubuh Xiao Xuan akan menghilang. Riak yang tampaknya milik penguasa dunia dengan cepat menyebar. Semua badan energi tanpa sadar bergidik dimanapun fluktuasi menyebar. Tekanan itu tidak bisa dilawan. Mata Xiao Xuan, yang akan menghilang, akhirnya mengungkapkan ekspresi senang setelah mendeteksi fluktuasi ini. Keturunan Xiao Yan ini mengucapkan selamat tinggal pada leluhur. Di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, sosok besar 10.000 kaki, yang menyebabkan seseorang menahan napas, dengan cepat muncul di langit. Segera, sosok itu perlahan berlutut ke arah Xiao Xuan. Chapter 1600. Sosok 10.000 kaki berdiri di langit. Semua badan energi di makam surgawi di bawahnya menyusut dan bergetar. Tekanan menakutkan sepertinya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Tubuh Xiao Xuan sepenuhnya memudar di langit. Mata tua itu dipenuhi dengan ekspresi senang saat mereka menghilang. Sosok besar terus berlutut di langit setelah tubuh Xiao Xuan memucat. Sudah lama kemudian sebelum tubuh besar itu perlahan menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi ukuran orang biasa dan diam-diam berdiri di langit. Leluhur. Xiao Yan melihat ke arah tempat Xiao Xuan menghilang dan bergumam pelan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya ke ruang kosong. Titik cahaya yang tak terlihat yang tidak bisa dilihat orang biasa muncul di tangannya setelah dia mengepalkannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan. Hanya mereka yang jiwanya telah melangkah ke D-State yang bisa melihat jejak kehidupan seperti itu. Jika tidak, bahkan jika seseorang Douqi telah mencapai kelas Dousheng bintang 9 maju, seseorang masih tidak dapat mendeteksi keberadaan yang sangat misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan saat ini pada dasarnya dapat dianggap telah sepenuhnya menghilang. Pakar pamungkas itu, yang pernah mendominasi benua Douqi, benar-benar menghilang dari dunia. Namun, ini tidak terjadi dari sudut pandang Xiao Yan setelah dia melangkah ke D-State. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memberikan kehidupan lagi untuk Xiao Xuan. Namun, bahkan setelah jiwanya maju ke D-State, Xiao Yan tidak dapat melakukan sesuatu seperti ini. Mungkin, dia hanya bisa melakukannya setelah dia benar-benar maju ke kelas Dou yang legendaris di masa depan. Terlepas dari apa itu, pada akhirnya masih ada harapan. Harapan ini mungkin jauh tetapi belum sepenuhnya hilang. Jejak kehidupan yang tak terlihat perlahan naik di telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu memasuki alisnya dan dijaga oleh dunianya seperti kekuatan spiritual yang luas dan perkasa. Mungkin, setelah waktu yang lama, pria tua ini, yang telah menyerahkan segalanya untuk klan Xiao, akan dapat sekali lagi muncul di dunia ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah mempertahankan kehidupan. Dia menunduk dan melirik dunia makam surgawi. Meskipun hanya 2 bulan telah berlalu, itu hanya kurang dari setengah bulan di Central Plains. Namun, Xiao Yan dalam kenyataannya menghabiskan hampir 2 tahun di makam surgawi. Dia hanya berhasil sepenuhnya memperbaiki jiwa makam surgawi setelah menghabiskan 2 tahun. Untungnya, makam dalam makam surgawi memiliki aliran waktu yang berbeda. Kalau tidak ada yang tahu bagaimana dunia luar akan berubah pada saat dia keluar dari retretnya dalam waktu 2 tahun. Di negara bagian jiwa, Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Matanya melihat ke kejauhan dan pikiran aneh muncul dari dalam hatinya. Perasaan ini seolah-olah seluruh makam surgawi berada di bawah kendalinya. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba meraih ruang kosong. Gunung batu ratusan ribu kaki darinya meledak menjadi debu tanpa peringatan.
Kekuatan spiritualnya telah menyebar ke setiap bagian dari makam surgawi hanya dengan pikiran belaka. Wilayah yang bisa diliputnya berkali-kali lebih besar dari apa yang bisa dicapai Xiao Yan di masa lalu. Serangannya akan dapat mencapai titik manapun yang bisa dijangkau jiwanya meskipun jaraknya puluhan ribu kilometer. Jiwa keadaan di dan keadaan surgawi sempurna hanya memiliki perbedaan satu langkah. Namun, satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Hanya setelah benar-benar mengalami kekuatan hebat dari The State, orang akan mengerti mengapa banyak yang tidak mampu melompati alam semesta ini seperti penghalang meskipun berusaha melakukan hal itu sepanjang hidup mereka. Ini karena keduanya. Satu adalah dewa sementara yang lain adalah manusia. Mungkin sudah waktunya untuk pergi. Tubuh Xiao yang ditangguhkan di langit. Xiao Xuan sudah menghilang. Tidak ada apa-apa di makam surgawi ini yang tidak bisa dia tinggalkan. Namun, karena dia telah melahap jiwa makam surgawi, Xiao Yan bisa merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas dunia ini. Dengan kata lain, bahkan setelah dia meninggalkan alam Gu di masa depan, dia akan dapat dengan mudah membuka terowongan spasial yang mengarah ke alam makam surgawi dari mana saja. Selain itu, siapapun yang ingin merobek celah spasial dan memasuki makam surgawi hanya bisa melakukannya dengan izinnya. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan sama seperti pemilik makam surgawi ini. Dia bisa memutuskan siapa yang bisa masuk dan keluar. Xiao Yan merasa sedikit terkejut dengan hadiah yang menyertainya ini. Meskipun energi yang kaya dari makam surgawi ini tidak banyak berguna baginya dengan kekuatannya saat ini, perbedaan dalam aliran waktu dibandingkan dengan Central Plains cukup menarik. Bagaimanapun, itu bisa sangat meningkatkan efektivitas pelatihan seseorang. Ini akan menjadi bantuan yang sangat baik untuk dia dan fraksinya. Aku punya kebutuhan aman untuk membangun wilayahku sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia cukup puas dengan hadiah yang menyertainya. Lagi pula, jika dia ingin membangun wilayahnya sendiri, itu tidak akan memiliki kemampuan yang unik. Ini karena kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh elit Didi. Xiao Yan menekan emosi di dalam hatinya. Jarinya dengan lembut bergerak melewati ruang di depannya. Garis retak spasial muncul. Matanya sekali lagi menyapu wilayah ini sebelum dia melangkah ke celah. Ruang itu bergoyang dan dia menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa tokoh berdiri di udara di atas pegunungan yang luas dari Gu Realm. Mereka semua mengerutkan kening ketika mereka melihat ria air seperti ruang berfluktuasi perlahan. Kepala klan Gu Yuan, apa yang terjadi? Lei Ying menatap Gu Yuan di sampingnya dan bertanya dengan kaget. Setengah bulan telah berlalu. Jika Xiao yang tidak keluar, klan Hun mungkin benar-benar akhirnya membunuh ayahnya. Yan Jin di samping juga membuka mulutnya dan berkata, Xiao yang tidak menunjukkan tanda-tanda keluar sejak dia memasuki makam surgawi. Selain itu, hari mereka telah sepakat dengan klan Hun akan segera tiba. Makam surgawi telah ditutup. Terowongan spasial tempat ini juga sepenuhnya blok. Saya telah mencoba untuk membuka terowongan spasial sebelumnya tetapi saya ditolak oleh suatu kekuatan. Perasaan itu seolah-olah makam surgawi saat ini memiliki pemilik. Gu Yuan mengerutkan kening. Kata-kata yang dia ucapkan sangat mengejutkan semua orang. Hanya ada satu pemilik makam surgawi. Itu elit Dodi yang telah menciptakannya. Makam surgawi tetap tanpa pemilik selama bertahun-tahun. Meskipun mereka pernah berpikir untuk memperbaikinya, semuanya gagal tanpa kecuali. Ranah yang diciptakan oleh Dodi jauh dari apa yang bisa mereka kendalikan. Oleh karena itu, bahkan dengan ketabahan mental mereka berdua, mereka tanpa sadar merasa tidak percaya setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Namun, mereka mengerti bahwa mengingat kekuatan Gu Yuan, secara alami tidak mungkin dia salah. Dalam hal ini, Xiao Yan gege. Wajah cantik Sun Er menjadi sedikit pucat setelah mendengar kata-kata itu dari samping Gu Yuan. Dia tidak tertarik untuk mengetahui apakah makam surgawi memiliki pemilik. Namun, Xiao Yan saat ini di dalam. Bagaimana Xiao Yan akan kembali jika Gu Yuan tidak dapat membuka terowongan spasial? Aku akan mencoba lagi. Ekspresi Gu Yuan sedikit suram. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika makam surgawi benar-benar memiliki pemilik misterius, tidak mungkin bagi yang terakhir untuk mencegahnya masuk. Segel yang dibentuk oleh tangan Gu Yuan berubah setelah suaranya terdengar. Segera, energi di sekitar mereka dengan cepat berubah menjadi tangan energi raksasa 10.000 kaki di langit. Setelah itu, dia meraih tanpa ampun di ruang berfluktuasi. Bayangan gelap besar menutupi pegunungan di sekitarnya.
Telapak energi besar itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di luar angkasa. Namun, yang pertama akan menabrak ruang ketika kecepatan bergelombang yang terakhir tiba-tiba menjadi lebih intens. Segera setelah itu, fluktuasi dengan cepat menyebar dari dalam dan bertabrakan dengan telapak tangan besar. Ini benar-benar dengan paksa menyebarkan serangan ini dari Gu Yuan. Perubahan mendadak yang tak terduga ini menyebabkan semua orang menjadi tumpul. Kekuatan apa yang dimiliki Gu Yuan? Dia adalah salah satu individu terkuat di dunia ini. Bahkan seseorang sekuat Lei Ying harus menggunakan semua kekuatannya untuk menahan serangan ini. Namun, pemogokan ini sebenarnya telah tersebar dari fluktuasi belaka. Ini, fluktuasi spiritual? Bagaimana ini mungkin? Kejutan berlanjut untuk sesaat sebelum Lei Ying dan Yan Jin pulih dan berseru. Mendorong kembali serangan telapak tangan dari Gu Yuan dengan hanya mengandalkan fluktuasi spiritual. Seperti apa kekuatan roh yang menakutkan itu? Sesuatu yang salah. Siapkan formasi. 3 abadi klan Gu di belakang Gu Yuan tiba-tiba memiliki ekspresi serius. Mereka menjerit pelan dan banyak ahli dari klan Gu dengan cepat terbang keluar dari pegunungan sekitarnya. Dou Qi melonjak dan dengan cepat berkumpul. Tuan, boleh saya tahu siapa Anda? Ini adalah klan Gu. Kami hanya di sini untuk menerima seseorang dan tidak punya rencana lain. Gu Dao berteriak keras dengan ekspresi serius setelah formasi didirikan. Sebuah terowongan spasial perlahan muncul di ruang berfluktuasi setelah suara Gu Dao terdengar. Segera, sesosok tubuh perlahan melangkah maju di depan banyak mata cemas milik para ahli dari klan Gu. Bukankah barisan ini sedikit terlalu bagus untuk hanya menerima seseorang? Sosok itu melangkah keluar dari terowongan spasial. Sekilas, dia melihat formasi ditempatkan di langit dan banyak ahli dari klan Gu menunggu dengan sungguh-sungguh di seluruh pegunungan. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit menarik. Xiao Yan? Semua orang terkejut setelah melihat sosok itu keluar dari terowongan spasial. Ada seorang ahli top yang telah bertukar pukulan dengan kepala klan sebelumnya. Kami hanya... Gu Dao menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, dia membuat semua orang sedikit rileks. Dia tersenyum ke arah Xiao Yan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat kejutan tiba-tiba melonjak ke wajah Gu Yuan. Segera, dia berhenti berbicara. Orang yang telah bertarung sebelumnya adalah kamu? Mata Gu Yuan menatap Xiao Yan. Badai besar muncul di dalam hatinya. Semua orang, termasuk Sun Er, Yan Jin dan Lei Ying, telah mengejutkan wajah saat mereka mendengar kata-kata ini. Balasan berikutnya dari Xiao yang menyebabkan ekspresi tercengang ini menjadi lebih padat. Itu, kurasa begitu. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.